Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 17 Mei 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya pengantara kami kepada Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca firman-Mu, kebutuhan kami yang terbesar adalah kehadiran Roh-Mu ya Yesus, agar kami mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Hidup dari Doamu. Ayat inti terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 6, oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Banyak orang tidak mempunyai iman yang hidup. Itulah sebabnya mereka tidak melihat lagi kuasa Allah. Kelemahan mereka adalah akibat dari ketidakpercayaannya. Mereka lebih banyak menaruh iman mereka dalam pekerjaan mereka sendiri daripada dalam pekerjaan Allah bagi mereka. Mereka menaruh harap pada dirinya sendiri. Mereka membuat rencana dan berangan-angan, tetapi berdoa sedikit dan hanya mempunyai kepercayaan yang sedikit kepada Allah. Mereka kira bahwa mereka mempunyai iman, tetapi itu hanyalah dorongan hati pada saat itu. Gagal untuk menyadari keperluannya sendiri atau kerelaan Allah untuk memberi. Mereka tidak tabah menghadapkan permohonan mereka kepada Tuhan. Doa kita harus tekun dan tetap, seperti permohonan sahabat yang sangat memerlukannya, yang meminta roti di tengah malam. Makin tekun dan ikhlas permintaan kita, semakin dekat persatuan rohani kita dengan Kristus. Kita akan menerima berkat-berkat yang bertambah, sebab kita mempunyai iman yang semakin bertambah. Bagian kita adalah untuk berdoa dan beriman. Berjagalah dan berdoa. Berjaga dan bekerja sama dengan Allah yang mendengar doa. Ingat bahwa kami adalah kawan sekerja Allah. Berbicara dan berbuat sesuai dengan doamu. Hal ini akan membuat perbedaan yang nyata pada dirimu. Apakah percobaan akan membuktikan imanmu asli atau akan menunjukkan bahwa doamu hanya dalam bentuk rupa saja? Apabila kekacauan dan kesukaran kau hadapi, jangan mengharapkan pertolongan dari manusia. Percaya dengan segenap hati kepada Allah. Kebiasaan menceritakan kesulitan-kesulitan kita kepada orang lain hanya menjadikan kita lemah dan tidak mendatangkan kekuatan kepada orang-orang itu. Di atas mereka terletaklah beban kelemahan rohani yang tak dapat mereka ringankan. Kita mencari kekuatan dari manusia yang bersifat salah dan fana, padahal kita dapat memperoleh kekuatan dari Allah yang kekal dan tiada kesalahan. Engkau tidak perlu pergi ke ujung bumi untuk mencari hikmat, karena Allah dekat. Bukanlah kecakapan yang engkau miliki sekarang ini atau yang akan kau miliki nanti, yang akan mendatangkan sukses kepadamu. Tetapi yang memberi sukses adalah apa yang dapat diperbuat Allah bagimu. Kita perlu mempunyai keyakinan yang kurang terhadap apa yang dapat dilakukan manusia, lalu lebih banyak menaruh keyakinan dalam apa yang dapat diperbuat Allah bagi setiap jiwa yang percaya. Ia ingin engkau menjangkau Dia melalui iman. Ia ingin memberikan pengertian kepadamu dalam masalah duniawi dan juga dalam masalah rohani. Ia dapat mempertajam pikiran. Ia dapat memberikan akal budi dan kepandaian. Kerahkan talentamu untuk bekerja. Minta hikmat dari Allah, dan itu akan diberikan kepadamu. Saudaraku dalam Tuhan, mohon maaf, judul renungan hari ini dalam bahasa Inggris adalah Live Your Prayers. Dan ada baiknya diterjemahkan menjadi hidupkan doa-doamu. Sebab itulah pesan utama renungan hari ini. Roh Nubuat menyatakan dalam Youth Instructor, Agustus 9, 1894, paragraf 4, yang berkata, mintalah berkat untuk hari ini dan jam demi jam dari waktu ke waktu. Hidupkan doa-doa Anda untuk hari ini.
Anda tidak dipanggil untuk melawan godaan buat hari esok, tetapi kita dapat menganggap pepatah ini penting. Dalam hari ini, jalan besok. Apa maknanya? Artinya adalah bila kita hidupkan doa-doa kita hari ini, maka itu akan mampukan kita untuk hidupkannya pada hari esok. Nah, bagaimana kita menghidupkan doa-doa kita? Pertama, kita jangan lupa nasihat berikut ini dari pelajaran sebelumnya, tanggal 12 Mei 2020, dari Membina Kehidupan Abadi, halaman 104, paragraf 2. Ada syarat-syarat supaya janji Allah dipenuhi, dan doa tidak pernah dapat menggantikan tempat kewajiban. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Kristus, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Orang yang menyampaikan permohonannya kepada Allah menuntut janji-janjinya, sedangkan mereka tidak menaati syarat-syaratnya, berarti menghina Tuhan. Mereka membawa nama Kristus sebagai otoritasnya untuk kegenapan janji itu, tetapi mereka tidak melakukan perkara-perkara yang menunjukkan iman dalam Kristus dan cinta kepadanya. Dalam berdoa, kita harus hidup selaras dengan kehendak Allah. Kita tidak bisa menyampaikan permohonan kita kepada Allah, menuntut janji-janjinya, dan hidup tidak selaras dengan kehendaknya. Bila kita menyampaikan permohonan kepada Dia, menuntut janjinya, maka, sebagaimana nasihat Yesus, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintahku. Kita perlu hidup selaras dengan kehendak Allah. Kita turut akan perintah-perintahnya. Artinya, dalam berdoa, kita juga harus berdoa menurut kehendaknya. Jadi baik dalam berdoa, baik dalam hidup, kita semua menurut akan kehendak Allah. Karenanya, nasihat untuk menghidupkan doa-doa kita artinya hidupkan doa-doa tersebut sesuai kehendak Allah. Bagaimana caranya menghidupkan kehidupan yang selaras dengan kehendak Allah? Ayat inti hari ini menyatakan, oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Artinya, kita dapat menghidupkan doa-doa kita oleh pertolongan Roh. Perhatikan nasihat-nasihat berikut ini. Dalam Kemenangan Akhir, halaman 415, paragraf 1 yang berkata, Roh yang tidak membuat kita hidup sungguh-sungguh dan tenang, benar dan saleh di dunia sekarang ini, ia bukan Roh Kristus. Apakah hidup sungguh-sungguh dan tenang dan benar dan saleh selaras dengan kehendak Allah? Sudah pasti. Dan hidup seperti itu yang membuat adalah Roh Kristus. Kemudian, dalam With God at Dawn, halaman 67, paragraf 2, menyatakan, melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan pada hukum Allah yang tertulis di hati kita. Memiliki Roh Kristus, kita akan berjalan bahkan sebagaimana Dia berjalan. Kita sudah pelajari bahwa kasih karunia Kristus adalah sama dengan Roh Kristus. Dan dengan memiliki Roh Kristus, kita hidup dalam penurutan pada hukum Allah dan berjalan atau hidup sebagaimana Kristus hidup. Bagaimanakah hidupnya Kristus? Yohanes menuliskan dalam Yohanes 8 ayat 29 yang berbunyi, dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yesus senantiasa atau selalu berbuat yang berkenan kepada Bapanya. Dan Yesus tidak sendirian dalam menghidupkannya. Bapanya menyertai Yesus. Bagaimana caranya? Melalui kehadiran Roh Bapanya. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Ini adalah peristiwa Yesus membaca nubuatan dari kitab Yesaya pada hari Sabat di sebuah rumah ibadat di Nazaret. Dan nubuatan tersebut Dia nyatakan telah digenapi dalam dirinya. Yesus menerima Roh Bapanya pada saat setelah Yesus dibaptiskan. Kemudian Yohanes juga menyatakan dalam Yohanes 14 ayat 10 dan 11.
Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Bagaimana caranya Bapa dalam anak dan anak dalam Bapa? Melalui kehadiran roh Bapanya. Bapa menyertai anak melalui kehadiran rohnya untuk menolong anak Allah menyampaikan firman dan menghidupkan kehidupan yang menurut kepada kehendak Bapa. Roh inilah yang Yesus minta kepada Bapa dalam ayat 16 untuk diberikan kepada umatnya nanti. Dan roh itu Bapa karuniakan melalui anaknya. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Pada waktu itu adalah pada hari Pentakosta, dan pada hari itu Bapa dalam anak dan melalui anak, roh yang anak terima dari Bapanya dicurahkan kepada umatnya, jemaat mula-mula, dan disebut Roh Kudus atau disebut juga Roh Kristus. Sebab hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu anaknya Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Jadi, mau hidupkan doa-doa kita? Mintalah Roh Kristus hadir dalam hidup kita, maka Dia mampukan untuk hidup selaras dengan kehendak Bapa, sebab Dia telah lebih dahulu hidupkan dan menang. Apa hubungannya dengan iman sebagaimana renungan hari ini nyatakan? Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kristus tinggal di dalam hati kita melalui kehadiran rohnya. Galatia 4 ayat 6 oleh iman. Kita harus mempunyai iman agar Kristus dapat tinggal dalam hidup kita. Kehadiran Kristus inilah kuasa Allah itu. Dan renungan hari ini juga katakan minta hikmat dari Allah. Hikmat Allah itu adalah Kristus. 1 Korintus 1 ayat 24. Jadi, jika kita tidak punya iman yang hidup, maka Kristus tidak dapat tinggal dalam hati kita. Dan kita tidak punya kuasa dan tidak punya hikmat untuk hidupkan doa-doa kita. Tetapi, jika kita punya iman yang hidup dan kuat, maka Kristus hidup dalam diri kita. Dan kita memiliki kuasa dan hikmat untuk hidup selaras dengan kehendak Allah. Karena itu, renungan hari ini katakan, bagian kita adalah berdoa dan beriman. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat yang sangat baik kami terima pagi hari ini. Untuk kami menghidupkan doa-doa kami. Dan kami menghidupkannya selaras dengan kehendak-Mu. Sebab dalam meminta kepada Bapa, kami harus hidup selaras dengan kehendak-Nya. Karena itulah wujud kasih kami kepada Bapa, kasih kami kepada anak, yaitu menuruti perintah-perintah-Nya. Dan untuk memampukan menuruti akan perintah dan menghidupkan kehendak Bapa, kami perlu dibantu oleh roh, yaitu roh anak Allah, roh Kristus. Dan itu hadir melalui iman. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah bagian kami adalah untuk berdoa dan beriman, agar Kristus hadir dalam hidup ini, sehingga kami memiliki kuasa dan hikmat untuk menghidupkan doa-doa kami. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.